Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang masuknya Hindu-Buddha dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Anak-anak, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sudah siap ya? Oke, baik. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha itu terbagi menjadi 4 sub pokok. Yang pertama adalah masuknya kehidupan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua adalah pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir adalah peninggalan masa Hindu-Buddha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 2 materi sub pokok, yaitu masuknya kehidupan Hindu-Buddha di Indonesia dan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Jadi setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menganalisis masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang kedua adalah menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Anak-anak, coba kalian amati peta jalur pelayaran yang ada pada layar kaca kalian. Di situ adalah jalur pelayaran India dan Cina. Di sana ditunjukkan negara India, negara Cina, dan negara Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula menggunakan jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Nah, ini adalah jalur darat yang digunakan India dan Cina atau disebut dengan jalur sutra. Jalur sutra ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Namun sejak awal abad Masehi, jalur tersebut dialihkan menjadi jalur laut. Jadi dari jalur darat itu kemudian dialihkan menjadi jalur laut. Kenapa? Karena pada saat itu jalur darat di Asia Tengah dianggap sudah tidak aman. Jalur laut yang terdekat dari India menuju ke Cina adalah melalui Selat Malaka, selat yang berada di Kepulauan Indonesia. Nah, ini adalah jalur perdagangan negara India dan Cina, dari India menuju negara Cina. Nah, karena tadi jalur tersebut melewati Selat Malaka, maka Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit oleh para pedagang India dan Cina. Nah, karena merupakan daerah transit, otomatis masyarakat Indonesia melakukan kontak antara pedagang India dan Cina. Kontak antara masyarakat Indonesia dengan India dan Cina menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Nah, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah teori Vaishya, teori Ksatria, teori Brahmana, teori Sudra, dan yang terakhir adalah teori arus balik. Teori Vaishya yaitu proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang yang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Jadi para pedagang India yang berdagang di Indonesia itu menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap atau tinggal di Indonesia. Nah, selama mereka menetap di Indonesia, itu memungkinkan kontak dengan masyarakat Indonesia. Bisa juga adanya perkawinan antara masyarakat Indonesia dengan para pedagang tadi. Kemudian teori yang kedua adalah teori Ksatria, yaitu proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan ksatria dari India. Siapa sih golongan ksatria? Nah, golongan ksatria itu terdiri dari raja,
bangsawan, kemudian prajurit. Jadi para ksatria ini membangun koloni-koloni di Indonesia yang berkembang menjadi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga adalah teori Brahmana. Proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawa oleh golongan Brahmana. Siapa sih golongan Brahmana? Golongan Brahmana adalah golongan pemuka agama. Hal ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava, karena hanya kaum Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf tersebut, maka sangatlah jelas peran Brahmana di sini dalam menyebarkan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian teori selanjutnya adalah teori Sudra. Jadi penyebaran agama Hindu-Buddha itu diawali oleh kaum Sudra di India. Kaum Sudra itu siapa? Kaum Sudra itu adalah rakyat jelata yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Kemudian yang terakhir adalah teori arus balik. Penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia. Mereka tertarik untuk mempelajari agama Hindu atau Buddha itu ke negara asalnya, yaitu India. Kemudian setelah mereka mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian rakyat Indonesia tersebut kembali dan mengajarkannya kepada rakyat Indonesia. Dan selanjutnya adalah pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Apa sih pengaruh adanya agama Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia? Nah, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia itu terlihat dari beberapa bidang di bawah ini, yaitu bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Oke, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak ya. Dari bidang pemerintahan. Nah, pengaruh di bidang pemerintahan itu sebelum adanya unsur kebudayaan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Nah, kepala suku tersebut dianggap sebagai wakil nenek moyang. Terus raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya. Nah, itu setelah masuknya Hindu-Buddha. Setelah masuknya Hindu-Buddha, kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Di India itu juga dipimpin oleh seorang raja. Jadi, pada saat itu raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, namun diturunkan secara turun-menurun, dan seorang raja itu dianggap sebagai keturunan dewa. Oke, bidang selanjutnya adalah bidang sosial. Apa sih pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang sosial? Nah, dalam bidang sosial, pengaruh Hindu-Buddha ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat, atau disebut dengan sistem kasta. Nah, sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Adanya kasta berdampak pada perbedaan hak-hak di dalam masyarakat, antara lain dalam hal pewarisan harta, dalam pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Nah, di sini ada beberapa kasta. Setelah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, yang kasta yang paling atas itu adalah Brahmana, yaitu golongan pendeta. Yang kedua adalah ksatria,
yaitu golongan bangsawan dan prajurit. Yang ketiga adalah waisya, yang terdiri dari pedagang atau petani. Terus kemudian sudra atau rakyat biasa. Nah, sudra ini memiliki golongan terendah dalam sistem kasta. Oke, pengaruh Hindu-Buddha yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi. Apa sih pengaruhnya dalam bidang ekonomi? Nah, sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan antara India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Bidang selanjutnya adalah bidang agama. Apa sih pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang agama? Pengaruh dalam bidang ekonomi yaitu sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Karena apa? Karena pada saat itu Indonesia menjadi tempat transit para pedagang India dan Cina. Kemudian pada saat itu rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia juga mulai aktif melakukan perdagangan. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Oke, pengaruh Hindu-Buddha pada bidang selanjutnya ialah bidang agama. Dalam bidang agama, dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha di Indonesia, maka banyak pula masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu atau agama Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara itu tidak punah, yaitu sistem kepercayaan animisme dan sistem kepercayaan dinamisme. Kemudian bidang selanjutnya atau bidang yang terakhir adalah bidang kebudayaan. Apa sih pengaruhnya dalam bidang kebudayaan? Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli penduduk Indonesia atau disebut dengan akulturasi budaya. Jadi akulturasi budaya itu adalah perpaduan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan tersebut. Nah, perpaduan kebudayaan yang disebut sebagai akulturasi ini tampak pada bentuk-bentuk seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, seni sastra, dan seni aksara. Nah, berikut adalah contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia. Antara lain, seni bangunan, yaitu contohnya bentuk bangunan candi di Indonesia. Nah, bangunan candi yang megah, patung-patung perwujudan dewa, dan stupa adalah unsur dari India, sedangkan bentuknya yang berupa punden berunda itu merupakan unsur asli dari Indonesia. Kemudian seni rupa dan seni ukir itu terlihat pada relief Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Selanjutnya seni sastra itu berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita wayangnya itu berasal dari India, sedangkan wayangnya itu sendiri itu adalah asli dari Indonesia karena wayang itu tidak ada di India. Contoh pewayangan itu adalah tokoh Punokawan ya. Ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Kemudian yang terakhir adalah seni aksara, penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf India seperti
Pallawa, Uranagari, dan Dewanagari itu juga merupakan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang kebudayaan. Oke, kita sudah mempelajari pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam 5 bidang kehidupan. Ya, jadi materi kita pada hari ini sudah selesai anak-anak. Bila ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian dalam kolom komentar. Ibu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.